Selamat pagi Pak Guru. Ya baik, selamat pagi untuk semua. Bagaimana, sehat? Sehat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Guru. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran untuk hari ini, silakan salah satu pemimpin kita untuk nyanyikan lagu wajib. Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan. Salah satu pemimpin kita untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam Bapa yang Bapa yang di dalam surga, puji dan syukur kami yang kehadiranmu, karena Engkau telah menjaga kami dari tadi di rumah hingga tiba di kelas ini dengan keadaan sehat dan selamat. Sekarang kami mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Pak Guru, kami mohon teruslah Roh Kudus-Mu agar membimbing kami hingga pelajaran selesai. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Ya baik, saya absen dulu. Agusta, hadir. Angela Gion, Hadir Pak Guru. Agustinus Irfan Legovi, Hadir Pak Guru. Andreas Boy, Hadir Pak Guru. Angela Jessica Naak, Hadir Pak Guru. Benedictus Amisa, Hadir Pak Guru. Daniela Tanesim, Hadir Pak Guru. Elizabeth Clarista Asa, Hadir Pak Guru. Franciscus Celvius Boko, Hadir Pak Guru. Gradiana Mataufina, Hadir. Gracela Mataufina, Hadir. Juliani Tresia Amleni, Hadir.
Trisantus naik kaki. Hadir. Kristiani naik kaki. Hadir. Maria Helena Nopala. Hadir. Maria Herlina Leo. Hadir Pak Guru. Maria Ivana Taiboko. Hadir. Maria Rainel Said. Hadir. Maria Salsalia Atin. Hadir. Maria Stefania Wanusu. Hadir. Olgidius Nopala. Hadir. Servasius Usfinit. Hadir. Yohanes Tena. Hadir. Jawab. Yordanus Nopala. Hadir. Yordanus Nopala. Ada. Tidak hadir. Ya. Ada yang tahu dia punya kabar kah? Tidak. Yunita Sani Afianpa. Hadir Pak Guru. Ya baik. Untuk hari ini yang tidak hadir hanya satu orang. Yang lain bagaimana, sehat? Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan materi kita minggu lalu. Baik, anak-anak, ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Cerita. Bagus, berarti kalian masih ingat materi minggu lalu, Baik. Materi minggu lalu itu teks berita. Coba sebelum kita maju, saya ingin bertanya sedikit lagi. Di antara kalian siapa yang tahu apa itu berita? Ada yang masih ingat? Tadi kalian sudah jawab materi minggu lalu itu teks berita. Kalau begitu, saya ingin tanya lagi. Ada yang masih ingat apa itu berita? Silakan angkat tangan. Yang masih ingat silakan angkat tangan. Sebelum kita masuk ke materi kita ini, silakan. Silakan. Ya, Diana silakan. Berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Bagus, tepuk tangan dulu. Berita itu informasi yang kita dengar melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Yang berikut, tadi kalian sudah menjawab apa itu berita. Sekarang saya ingin tanya sedikit lagi sebelum kita masuk terkait dengan materi minggu lalu. Coba sebutkan unsur-unsur daripada berita. Masih ada yang ingat? Masih. Baik.
Baik, kalau gitu coba angkat tangan. Yang masih ingat. Silakan. Ya, silakan Agusta. Unsur-unsur bangsa adalah apa, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan gimana. Ya, bagus, tentang dulu. Ya. Unsur-unsur berita itu dibagi atas beberapa macam. Yang pertama itu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau yang biasa orang sebut dengan gawe tambah satu H, atau yang lebih sering kita sebut dengan apa? Hari simpan. Baik, itu tadi terkait dengan materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang teks, iklan, slogan, dan poster. Silakan anak-anak buka buku cetak masing-masing. Ya, coba kalian perhatikan ke depan. Ya, materi kita hari ini tentang membaca dan membaca teks iklan, slogan, dan poster. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mungkin saya sedikit bertanya. Mungkin ada di antara kalian ada yang sudah dengar kata iklan. Kata iklan. Baik. Ada yang sudah pernah dengar kata iklan? Sudah. Baik. Kalau sudah, iklan ini kau dengar di mana? Yang pertama, tadi televisi. Yang kedua, handphone. Yang ketiga, Oke, laptop. Oke. Yang berikut, oke, komputer. Ada lagi radio. Ada lagi masih ada. Baik, iklan ini sering kita jumpa. Sering kita jumpa seperti yang tadi sudah kau sebutkan, sering kita jumpa di televisi. Ketika kita pegang handphone, pasti kita akan temukan yang namanya kata iklan. Yang berikut, ketika kita buka laptop. Yang berikut, komputer. Berikut, radio. Yang berikut, majalah, koran,
surat kabar, dan lain sebagainya. Kata iklan ini kita akan temukan ketika kita membuka atau kita melihat media-media yang ada di sini. Tadi televisi, handphone, komputer, radio, majalah, koran, surat kabar, dan lain sebagainya. Baik, kata iklan sendiri itu yang bagaimana? Tadi kau sudah sebut bahwa iklan itu sering kau temukan di berbagai media. Coba anak-anak jelaskan sedikit terkait dengan kata iklan ini. Karena materi kita hari ini akan berkaitan dengan yang namanya iklan, slogan, dan poster. Oleh karena itu, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin bertanya sedikit terkait ini. Coba. Ya, silakan. Asa. Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif untuk memasarkan berbagai jenis produk kepada konsumen. Bagus, tepuk tangan dulu. Ya. Iklan itu merupakan salah satu media promosi untuk mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen. Bagus. Baik. Sekarang coba kita masuk ke materi yang berikut. Coba kalian perhatikan. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu Peserta didik mampu memahami pengertian dan mengidentifikasi unsur teks, slogan, dan poster. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pola penyajian dan pelaksanaan teks, iklan, slogan, dan poster. Yang terakhir, peserta didik menyimpulkan isi teks, iklan, slogan, dan poster. Ya, terkait dengan materi kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang perlu anak-anak pahami sehingga materi kita hari ini dapat Anda serap dengan baik. Tujuan pembelajaran yang pertama tadi, peserta didik mampu memahami pengertian dan mengidentifikasi unsur teks, iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks, iklan, dan poster. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks, iklan, slogan, dan poster. Itu merupakan 3 tujuan dari pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum saya bagikan kalian lembar kerja, sebelum saya bagi kalian soal, terlebih dahulu saya akan
memperlihatkan kalian sebuah iklan. Hey guys, Jawab. ayo skip ini. Kalian perhatikan iklan di sini. Aja. Iklan di sini Iya. Yakin di bawah terik matahari itu senang beraktivitas. Nyatanya tujuannya mengalir di kehausan. Dengan sebotol Sprite bisa membuat pikiran menjadi jernih kembali. Nih contohnya. Sprite, nyatanya jernih. ya, itu tadi tentang Sprite, tentang iklan Sprite. Yang berikut nanti kau perhatikan. Di sini ada sebuah tulisan, ada gambarnya, itu ada buku, lalu ada pulpen. Tulisannya itu tidak ada terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ini, dia termasuk dalam slogan. Baik, sebelum saya menjelaskan, silakan Anda perhatikan lagi, ada gambar lagi. Ya, silakan Anda perhatikan ini. Gambar ini termasuk dalam kategori poster. Kau perhatikan gambarnya itu, di situ ada gambar rokok, lalu setelah itu tulisannya itu no smoking area, dilarang merokok. Sudah?
Sudah. Silakan. Sudah, kalian sudah perhatikan tadi ada 3 gambar itu. Tadi ada yang pertama itu ada video tentang slide. Yang kedua itu tadi apa? Gambar tentang buku. Yang ketiga itu rokok. Baik. Kau sudah bisa paham toh? Sudah bisa lihat? Ini merupakan inti dari kegiatan kita hari ini. Baik, silakan anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah saya bagikan. Silakan. Sudah. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu maju dan presentasi. Di situ sudah ada gambar pertanyaan, silakan Anda jawab. Sudah, silakan, selamat bekerja. Silakan.
silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah semua sudah selesai, silakan masing-masing kelompok maju dan presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Silakan diskusikan. Ya, silakan cepat sedikit diskusikan. Setelah itu maju dan presentasi. Sudah? Ya, cepat sedikit. Cepat. Silakan cepat sedikit. Ya, silakan
Silakan cepat. Ya, cepat. Ya, ada kelompok yang sudah selesai. Kelompok 1 cepat sedikit. Ada kelompok 4 sudah. Nanti semua sudah selesai baru presentasi 1 kali. Silakan cepat sedikit. Kelompok 1, kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah. Ya, silakan diskusikan, temukan jawaban. Ya, kelompok 2 cepat sedikit.
Ya, bagaimana sudah? Belum? Oke. Silakan diskusikan bersama teman-teman dan menemukan jawaban. Kalau sudah, silakan maju dan presentasi. Sudah?
Ya sudah. Ya 5 menit lagi. 5 menit silakan maju presentasi. Masing-masing kelompok utus 2 orang, 1 sebagai moderator dan 1 sebagai pemateri. Silakan. Ya silakan. Ya. Kelompok 1 sudah. Cepat sedikit. Kelompok 2. Cepat sedikit. Sudah. Kelompok yang sudah silakan maju presentasi. Ya, silakan kelompok 1. Silakan. Silakan. Sudah, kelompok 1, kelompok 2, cepat sedikit. Baik. Sebelum presentasi, saya yakini kalian semua sudah loyo. Coba berdiri sejenak, berdiri sedikit. Coba berdiri sedikit. Ya, coba perhatian ke depan. Saya lihat ini kalian semua sudah loyo, sudah tidak semangat. Coba fokus sudah terbagi. Coba. Kita tepuk 1 sampai tepuk 5 ya. Yang salah dihukum. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah? Ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Fokus. 2, 3, 4, 5. Ya, ulang sekali lagi. Ada yang masih salah. Coba 1, 2, 3, 4. Ada yang salah. Fokus. Ulang 1, 2, 3, 4. 5. Ya, kalau 5 ya, 5 coba 1. Ada yang belum fokus. 2, 3, 4, 5. Ya, mantap. Terima kasih. Oke, langsung kelompok 1 silakan maju presentasi. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan dengar, dan kalau memang jawaban tidak sesuai silakan angkat tangan dan tanya. Silakan. Ya, Ellen, silakan dengan teman salah satu. Ya, Vito, bangun. Ya, silakan Vito. Ya, yang lain sambil kerja, yang lain
kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Ya, silakan. Nama saya Francisco Cetufoko, biasa dipanggil Vito. Ya, Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Maria Elena Nopala, biasa dipanggil Ellen. Saya dari kelompok 1. ya, silakan. Ini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Iklan. Nomor 1, apakah Ya, nomor 1 terkait dengan iklan yang tadi sudah ditayangkan. Silakan. apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif untuk memasarkan berbagai produk kepada konsumen. 2. Apakah yang diiklankan dari gambar di samping? Minuman Sprite. 3. Menurut kamu, apakah iklan berikut menarik? Jelaskan. Ya, karena di dalam iklan tersebut menyampaikan manfaatnya minuman Sprite. 4. Setelah melihat iklan berikut, apakah kamu tertarik untuk membeli Sprite berikut? Jelaskan. Ya, karena Sprite sangat bermanfaat untuk diminum saat kita sedang lelah di siang hari. 5. Adakah yang kurang lengkap dari iklan berikut? Jelaskan. Menurut kami, iklan di atas sudah sangat lengkap karena menjelaskan manfaat dari minum Sprite di saat kita sedang lelah. Ya, itu tadi terkait dengan iklan Sprite. Slogan. Ya, 1. Apa yang dimaksud dengan slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik perhatian dan mudah diingat untuk memberitahukan suatu informasi. 2. Apa maksud dari slogan? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. ini tadi slogannya. Memotivasi atau menyemangati orang agar terus semangat belajar serta menekankan bahwa usia bukanlah menghalang untuk membawa pengetahuan dan keterampilan. 3. Apa manfaat dari slogan di atas? Sebagai pengingat dan pendorong semangat bagi siapapun yang mungkin memulai pelajaran, yang merasa ragu dan khawatir untuk memulai pelajaran di usia yang lebih dewasa. 4. Menurut Anda, apakah slogan di atas bermanfaat untuk kehidupan Anda atau tidak? Jelaskan. Ya, sangat bermanfaat karena dari slogan di atas mengajarkan kamu untuk belajar baik di usia muda sampai tua. Ya, Poster. yang berikut. Apa ciri gambar di atas termasuk poster? Ya, termasuk. 2. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster merupakan salah satu media sosialisasi dan publikasi yang digunakan untuk memberitahukan suatu informasi kepada masyarakat. 3. Jelaskan perbedaan poster dan iklan. Iklan lebih berfokus pada jualan produk atau jasa, sedangkan poster lebih mendekatkan pada penyampaian informasi atau pesan. 4. Jelaskan tulisan gambar di atas. Berarti di area di atas, zona tersebut dilarang untuk merokok. 5. Apa manfaat dari iklan di atas? Poster tersebut membantu melindungi orang yang merokok dari paparan asap rokok yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Inilah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, itu tadi terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 1. Baik, ada sanggahan, ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4 atau tidak? Silakan, waktu dan kesempatan diberikan.
Tidak ada? Jelas? Jelas. Ya, silakan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, itu tadi kelompok 1. Sekarang maju ke kelompok 2. Halo. Hai. Hai. Halo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gradia Putufina, biasa disapa Diana. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Juliani Tadishmandini, biasa disapa Tasya. Di sini saya sebagai pemateri. Ya, silakan kelompok 1 yang lain perhatikan di sini. Maka ia Di sini pemateri akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. 2. Apakah yang diiklankan dari gambar di samping? Yang diiklankan pada gambar di samping adalah minuman Sprite. 3. Menurut kamu, apakah iklan berikut menarik? Jelaskan. Ya, menurut kami iklan tersebut menarik karena dalam iklan tersebut menyampaikan manfaat dari minuman Sprite. 4. Setelah melihat iklan berikut, apakah kamu tertarik untuk membeli Sprite berikut? Jelaskan. Ya, kami tertarik karena minuman Sprite tersebut bisa menyegarkan tenggorokan saat diminum. 5. Adakah yang kurang lengkap dari iklan berikut? Jelaskan. Menurut kami, iklan di atas sudah sangat lengkap karena sudah menjelaskan manfaat dari kita minum Sprite di saat kita sedang lelah. Apa yang dimaksud dengan slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik perhatian dan mudah diingat untuk memberitahukan suatu informasi. Apa maksud dari slogan? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksud slogan tersebut adalah memotivasi atau menyemangati kita agar terus belajar sepanjang hayat serta menekankan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menimba ilmu pengetahuan. Apa manfaat dari slogan di atas? Sebagai pengingat dan pendorong semangat bagi siapapun yang merasa ragu dan khawatir saat memulai belajar di usia yang lebih dewasa. Menurut Anda, apakah slogan di atas bermanfaat untuk kehidupan Anda atau tidak? Jelaskan. Ya, sangat bermanfaat. Karena slogan di atas mengajarkan kami untuk terus belajar. Apakah ciri gambar di atas termasuk poster? Ya, ciri gambar di atas termasuk dalam poster. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster merupakan salah satu media sosialisasi dan publikasi yang digunakan untuk memberitahukan suatu informasi kepada masyarakat. Jelaskan perbedaan poster dan iklan. Perbedaan dari poster dan iklan yaitu iklan lebih berfokus pada penjualan produk atau jasa kepada konsumen, sedangkan poster lebih menekankan pada penyampaian informasi atau pesan. Jelaskan tulisan gambar di atas. Gambar di atas menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar asap rokok. Apa manfaat dari iklan di atas? Manfaat dari iklan di atas adalah untuk membantu dan melindungi orang non-perokok dari asap rokok yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Inilah hasil diskusi kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab para teman-teman. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, ini tadi hasil presentasi dari
kelompok 2 ada pertanyaan atau ada sanggahan yang mungkin tidak jelas, silakan. Dari kelompok 1, 3 dan 4 ada? Pas? Baik, silakan. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Ya, mari kita ya, selanjutnya kelompok 3, silakan. Halo. Hai. Halo. Baik guys, Perkenalkan, nama lengkap saya Martin Dewi Saeb. Dipanggil Eka. Lalu perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. duduk, diam. Silakan. Ya, Apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah salah satu media promosi yang dipakai untuk memasarkan media produk kepada konsumen. Apakah yang diiklankan dari gambar di samping? Yang diiklankan dari gambar samping adalah Sprite. buat pikiran 3. jernih. Menurut kamu, apakah iklan berikut menarik? Jelaskan. Ya, sangat menarik. Karena dalam iklan tersebut menyampaikan manfaat dari minum Sprite. 4. Setelah melihat iklan berikut, apakah kamu tertarik untuk membeli Sprite berikut? Jelaskan. Ya, kami tertarik untuk membeli karena Sprite sangat bermanfaat saat kita telah di siang hari. 5. Adakah yang kurang lengkap dari iklan berikut? Jelaskan. Tidak, karena menurut kami iklan tersebut sudah menyampaikan manfaat dari Sprite. Slogan. 1. Apa yang dimaksud dengan slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang mudah diingat untuk memberitahukan suatu informasi. 2. Apa yang dimaksud dengan slogan? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksud dari perkataan tersebut agar menyemangati orang agar terus belajar dan selalu ingat untuk terus belajar meskipun di usia yang tua. 3. Apa manfaat dari slogan di atas? Manfaat dari slogan di atas adalah sebagai pengingat untuk kita yang mungkin merasa ragu untuk belajar di usia yang lebih dewasa. 4. Menurut Anda, apakah slogan di atas bermanfaat untuk kehidupan Anda? Atau tidak? Jelaskan. Ya, sangat bermanfaat. Karena dari slogan tersebut membuat kami untuk tidak lupa akan belajar. Poster. 1. Apa ciri gambar di atas termasuk poster? Ya, karena gambar di samping adalah pasangan yang berada di jalan atau dimanapun dan dapat memberitahukan kita suatu informasi. 2. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster merupakan salah satu media sosialisasi yang digunakan untuk memberitahukan suatu informasi kepada masyarakat. 3. Jelaskan perbedaan poster dan iklan. Perbedaannya, poster adalah sebuah pajangan yang memberitahukan suatu informasi, sedangkan iklan adalah sebuah promosi di televisi atau handphone untuk memamerkan barang kepada konsumen. 4. Jelaskan tulisan gambar di atas. Tulisan pada gambar di atas memberitahukan kita untuk tidak merokok karena merokok membuat tubuh kita tidak sehat. 5. Apa manfaat dari iklan di atas? Manfaat dari poster di atas membantu kita menjadi tubuh agar tubuh kita tetap sehat. Inilah hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, itulah hasil diskusi dan hasil presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok 1, 2, dan 4. Pas? Silakan berikan. Selanjutnya kelompok 4. Hai guys, Halo. kami bertujuan
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum membaca, kami perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Dinadeu, biasa dipanggil Eli. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya disebut Garis Langkah Yesus Sapoklar. Hari saya sini akan membacakan soal-soal yang telah kami kerjakan. Yang pertama, tentang teks iklan. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif untuk memasarkan berbagai produk pada konsumen. Yang kedua, apakah yang diiklankan dari gambar di samping? Yang diiklankan pada gambar di samping adalah minuman Sprite. Menurut kamu, apakah iklan berikut menarik? Jelaskan. Menurut kami sangat menarik karena dalam iklan tersebut menyampaikan manfaat dari minuman Sprite. Setelah melihat iklan begitu, apakah kamu tertarik untuk membeli Sprite? Jelaskan. Ya, kami sangat tertarik untuk membeli minuman Sprite karena Sprite bermanfaat untuk diminum saat kita lelah di siang hari. Adakah yang kurang lengkap dari iklan itu? Jelaskan. Menurut kami iklan sudah sangat lengkap karena sudah menjelaskan manfaat dari minum Sprite saat kita sedang lelah. Dengan botol Sprite bisa membuat pikiran jadi jernih kembali. Apa yang dimaksud dengan slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik perhatian dan mudah diingat untuk memberitahukan suatu informasi. Apa maksud dari slogan? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Memotivasi atau menyemangati orang agar terus belajar sepanjang hayat, serta menekankan bahwa usia bukanlah pengalaman untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Apa manfaat dari slogan di atas? Slogan di atas sebagai pengingat dan pendorong bagi siapapun yang mungkin merasa ragu dan khawatir untuk memulai belajar di usia yang lebih dewasa. Menurut Anda, apakah slogan di atas bermanfaat untuk kehidupan Anda atau tidak? Menurut kami sangat bermanfaat karena dari slogan di atas mengajarkan kami untuk belajar di usia baik muda maupun usia tua. Yang ketiga, poster. Apa itu gambar yang termasuk poster? Ya. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster merupakan salah satu media sosialisasi dan publikasi yang digunakan untuk memberitahukan suatu informasi kepada masyarakat. Jelaskan perbedaan poster dan iklan. Iklan lebih berfokus kepada penjualan, sedangkan poster lebih menekankan pada penyampaian informasi atau pesan dan kesan. Jelaskan tulisan gambar di atas. Tulisan gambar di atas berarti area di atas atau zona tersebut dilarang untuk merokok. Apa manfaat dari iklan di atas? Manfaat poster tersebut membantu melindungi orang non-perokok atau tidak merokok dari paparan asap rokok yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan di dalam organ tubuh seperti organ paru-paru. Inilah hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan dari teman-teman, kami persilakan. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Di sini mereka memberikan kesempatan untuk menanggapi, mungkin jawabannya kurang jelas. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 berikan tanggapan pas. Baik, silakan. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, terkait dengan materi kita hari ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan,
materi kita hari ini yaitu tentang teks iklan, slogan dan poster. Tujuan pembelajaran kita yang tadi, peserta didik mampu memahami pengertian dan identifikasi unsur poster. Lalu yang berikut, peserta didik menelaah pola penyajian kebahasan iklan, slogan dan poster. Lalu yang terakhir, peserta didik menyimpulkan isi dari teks iklan, slogan dan poster. Terkait dengan hasil diskusi tadi, di sini saya akan menyimpulkan iklan itu berita atau pesan yang mendorong atau membujuk khalayak untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan kepada apa? Konsumen. Yang kedua, slogan, pernyataan, kalimat pendek yang menarik perhatian dan mudah diingat untuk memberitahukan suatu informasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk poster, media sosialisasi dan publikasi yang digunakan untuk memberitahukan suatu informasi kepada masyarakat. Itulah pengertian daripada iklan, slogan, dan poster. Lalu yang berikut itu perbedaan daripada iklan dan perbedaan daripada slogan dan poster. Itu kalau untuk poster dia lebih berfokus pada penjualan. Kalau iklan dia lebih berfokus pada penjualan barang atau jasa. Sedangkan untuk poster lebih menekankan pada penyampaian informasi atau pesan. Baik, terkait dengan materi kita hari ini, semua sudah paham? Baik, kalau ada yang belum paham, diberikan kesempatan untuk bertanya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana, semua sudah paham? Baik, kalau semua sudah, silakan ambil buku tugas masing-masing. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, Bapak Guru akan memberikan tugas terkait dengan materi kita hari ini. Nanti minggu depan dikumpulkan. Silakan. Ya, soalnya sudah. Silakan ambil buku. Tugas, silakan tulis soal. Carilah. Sudah? Gambar iklan, slogan maupun poster di koran ataupun majalah. Setelah itu dibuatkan clipping. Carilah gambar iklan, poster ataupun slogan di majalah ataupun koran, lalu dibuatkan clipping. Terima kasih. Sudah?
mengakhiri materi kita pada siang hari ini. Silakan kita bangkit berdiri. Salah satu pimpin kita doa bersama. Silakan. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sangat bersyukur atas berkat dan rahmat. Kami telah memulai dan mengakhiri pelajaran ini. Sekarang kami ingin istirahat. Semoga selalu menjaga diri kami agar beristirahat. Semoga